Hai guys, selamat datang di Otin Channel. Jumpa lagi bersama aku Tin. Jadi hari ini aku mau bikin segmen afternoon talk gitu. Dan sekarang aku mau bahas mengenai fashion atau style. Terus aku udah ngundang teman aku. Jadi dia ini kan sering seminar, workshop terus jadi narasumber gitu. Dan itu pastinya butuh fashion atau style yang menunjang ya. Untuk soalnya mungkin perkenalan dulu. Hai, aku Reren, rekan kerjanya dia di media lokal Di Jogja. Namanya Radar Jogja. Radar Jogja. Oh, disebutin ya apa-apa. Namanya Radar Jogja. Kan produk kita. Oh iya betul, namanya Radar Jogja. Dan ya emang tadi yang seperti bilang Utin tadi, aku emang sering sih beberapa kali misalnya ngasih workshop. Nah itu aku kadang ini sih ada agak kayak bingung gitu loh, karena kan kadang kalau workshop itu kita tuh harus ngikutin tempat sama acaranya gitu kan. Berarti otomatis fashion kita atau style kita juga menyesuaikan gitu. Iya sih gitu. Cuman tuh kadang ada juga sih, kadang misalnya pas di kampus gitu, aku udah karena dari awal tuh aku pikir acaranya ya nggak terlalu formal gitu ya. Ternyata formal. Oh. Untungnya aku nggak ikut yang pembukaannya, jadi aku langsung pas di sesinya doang gitu. Oke, sekarang kita langsung aja ya. Aku udah nyiapin sekitar 5 pertanyaan gitu, basic sih. Pertama, apa sih fashion style menurut kamu, sama seberapa penting hal itu gitu? Style menurut aku ya, kalau menurutku style itu sesuatu yang nyaman. Jadi kalau misalnya kamu merasa nyaman, ya itu berarti style kamu. Maksudku aku nggak harus ikut tren gitu sih gitu. Jadi kalau misalnya seberapa penting sih apa yang kita pakai itu kayaknya menunjukkan gimana pribadi kita gitu kan. Oke, itu ada di next pertanyaan. Sorry. Mungkin menurut orang-orang tuh beda-beda ya, definisi style atau fashion, karena menyesuaikan itu tadi kenyamanan kita. Terus ada yang dia itu harus ngikutin tren banget, tapi ada yang buat dia nyaman, ya itulah style dia gitu. Terus apakah fashion itu menurut Mbak Reren berkaitan dengan karakter seseorang? Ya sih kalau menurutku. Jadi apa ya? Kadang kan gini, kita kan kerja di media, gitu kan. Nah biasanya kan kalau buat guyonan di kantor itu kan kadang, kamu tuh lusuh banget sih, gitu. Wartawan kok lusuh gitu. Ya gimana ya? Karena wartawan di lapangan, mau dia rapi, kalau udah dari pagi sampai siang nggak sempet touch up, ya udah lusuh-lusuh aja gitu. Yang penting dapat berita gitu kan. Dapat berita kayak gitu. Jadi ya atau style tuh kadang juga mempengaruhi bagaimana keberadaan kita. Maksudnya gini, kalau misalnya orangnya rapi, ya kita pasti akan merasa dia emang rapi gitu kan. Dan itu menjadi penilaian orang lain juga kayak gitu. Jadi kayak image seseorang gitu. Itu kan emang stylenya kadang simple, warnanya itu aja gitu kan. Beda sama orang yang dia itu misalnya ceria, itu biasanya pasti pilihan warnanya itu lebih ke yang warna-warni gitu. Kadang kayak gitu sih, karena kan kalau misalnya kalau itu selera ya. Maksudnya kalau kita ngomongin fashion itu biasanya kita akan balik lagi ke selera kita juga gitu. Kalau misalnya kita emang seleranya seneng yang warna-warni ya, itu pasti akan mempengaruhi di style kita gitu kan. Cuman kalau misalnya orangnya seneng monokrom, ya berarti ya bisa berpengaruh juga ke baju-baju mereka. Kayak misalnya nih kamu kan kebanyakan warna-warnanya kan pastel ya. Iya, warna-warna kalem gitu lah. Kamu jarang kan yang pakai baju yang merah, ngejreng itu kan jarang. Jadi kalau ngomongin fashion ya kenyamanan sama selera sih gitu. Oke, sekarang next, gimana menurutmu tentang orang-orang di luar sana yang rela ngeluarin budget sampai mungkin puluhan juta sampai ratusan juta itu demi style dia atau fashion dia gitu? Ya gak masalah, kan punya duit. Maksudnya emang harus seperti itu banget gitu? Ya bisa jadi, maksudnya gini, kan kadang kan misalnya kerjaan kita, kebetulan kalau kerjaan kita kan emang nggak dituntut fashion yang kayak gitu ya. Cuman kan kalau misalnya kita bekerja di misalnya sama-sama media, tapi medianya berhubungan dengan fashion, otomatis kita juga harus menyesuaikan kan. Masa iya sih kita kerja di media yang berhubungan dengan fashion tapi baju kita obrok-obrok kayak gitu kan? Enggak juga kan. Obrok-obrok.
Jadi kalau menurutku, kalau misalnya kamu punya uang, beli aja baju yang mahal. Oke. Di dunia ini nggak ada barang mahal, yang ada kamu punya duit atau enggak. Terus oke ya, berarti terserah mereka mau Iya. beli apapun, yang penting dia punya uang. Yang penting gitu. punya uangnya dia sendiri. Iya, dengan cara yang Dengan baik cara yang tentunya. Terus gimana cara Mbak Reren memix and match style Mbak Reren? Oh oke, mix and match. Kalau aku biasanya nyari di Pinterest ya. Oh gitu. heeh. Kalau enggak aku di Instagram gitu kan. Cuman aku biasanya ngambil tuh kayak yang vintage gitu. Karena aku emang suka style Yang vintage oldies sebetulnya, yang gitu ya. oldies kayak gitu. Terus kalau misalnya makanya kalau kerja kan aku paling cuman celana panjang, kemeja gitu kan. Kadang kaos. Cuman aslinya tuh aku nggak terlalu suka pakai celana panjang sih. Aku lebih suka pakai celana pendek. Oh gitu. Atau rok gitu. Aku lebih suka rok. Pernah ini nggak, misal sekarang tuh banyak tuh misalnya mbak-mbak berhijab yang jilbab kadang jadi outer kayak gitu-gitu iya. gitu. Kalau Mbak Reren pernah nggak yang menjadikan ini pada fungsi yang lain gitu iya. misalnya? Kayak misalnya aku pernah pakai daster ke kantor. Kamu nggak tahu kan kalau aku pakai daster ya karena jadi aku pakai daster. Kebetulan kainnya itu bukan kain katun, jadi kainnya tuh kain yang agak tebel gitu ya. Tapi aslinya itu daster sebetulnya. Oh, cuman nggak ngeh ya? Cuman nggak ngeh kan, dikirain. karena aku mix and match dengan outer. Aku kasih outer, terus aku pakai sepatu sama aku pakai kalung. Oh iya ya, jadi Orang-orang udah jadi beda nggak- ya tampilannya. jadi orang-orang nggak akan notice kan kalau itu tuh daster gitu. Oke sih. Pernah pakai daster ke kantor. Oh, iya. Terus sekarang emang lagi musim ya, piyama dipakai ke kayak luar-luar kamu gitu. punya itu kan. Itu menurutku itu tren yang aneh deh menurutku loh. Kalau kamu punya. Menurutmu itu tren yang oke. Iya, gimana ya? Mungkin karena udah jadi tren yang awalnya itu suatu yang aneh, jadi udah biasa gitu dilihat. Soalnya aku ngerasa itu tuh aneh. Jadi itu beneran tren yang menurutku Hujannya paling aneh. makin nih. Iya. Terus last question ini, ada nggak sih yang diidolakan Mbak Reren dalam dunia fashion gitu? Dalam dunia fashion ya. Mungkin aku ini karena aku suka vintage, jadi ada namanya band White Shoes and the Couple Company. Nah aku kadang niru sih kayak gaya mereka, karena kan mereka kan oldies banget kan, dari bandnya juga oldies, musiknya juga oldies, jadi gayanya pun juga oldies. Jadi aku kadang aku ngikutin gaya-gaya mereka kayak gitu. Oke. Mbak Reren ini tipe orang yang senang pakai aksesoris gitu ya? Suka kalung terutama. Nggak tahu Oke. kenapa, pokoknya suka aja. Dan aku paling seneng yang ada elemen batu atau elemen kayu. Oke guys, karena ini udah hujan, kita akhiri. Pokoknya apa ya nih pesan buat penonton Otin Channel yang berkaitan dengan fashion pastinya. Yang pasti nyaman. Kalau misalnya kamu nyaman, itu pasti udah paling oke gitu. Dan yang pasti sih kita bisa mendengarkan omongan orang, tapi kita juga bisa mengignore omongan orang tentang fashion kita, karena yang terpenting adalah diri kita sendiri. Itu aja sih. Sip, thank you Mbak Reren.